Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kedinginan? Ya, kita juga kedinginan. Di sini bajunya setengah basah ya. Tapi itu tidak mengurangi kita untuk bersemangat memuji muliakan nama Tuhan. Kita walaupun dalam keadaan dingin seperti ini, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau pusatkan hatinya kita, pikirannya kita untuk Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku.
Tuhan, pada sore hari ini terima kasih untuk setiap kebaikan, kesempatan, kemurahan daripada Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau memuji muliakan nama Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini? Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji, muliakan nama Tuhan sebab Dia yang layak ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkatala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Dari awal ya Bapak Ibu Saudara, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan. Awas, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sekali lagi dengan semangat. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Sudah lebih hangat Bapak Ibu Saudara. Kita pada sore hari ini mau menari buat Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang membakar setiap kita. Biarlah rohmu ada di dalamku. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti
pujian ini, nanti kita akan contoh gerakannya choir, ya kan? Choirnya biar lebih semangat lagi, kita akan bantu choir untuk lebih semangat ya. Karena biasanya 3 orang, ini cuma 2 orang Bapak Ibu Saudara, kita akan mau bantu mereka. Kita pujikan dari awal. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Dari awal ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengajari setiap kami untuk mengampuni, bahkan melupakan setiap kesalahan sesama kami. Biarlah Tuhan, kami mau belajar lebih lagi untuk mengampuni dan melupakan setiap kesalahan orang terhadap kami. Bantu setiap kami, Roh Kudus, mampukan setiap kami. Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun mahalnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau ajarkan, supaya ku kan mengampuni. Mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau ajarkan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua kau mengungkit lagi masa lalu. Mengampuni
itulah yang Engkau ajarkan supaya bukan mengampuni, dan melupakan. Itulah yang Engkau ajarkan supaya bukan mengampuni, dan melupakan. Waktu dan tempat kami persilakan pada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Supaya ku kan mengampuni, dan melupakan. Itulah yang Engkau ajarkan supaya ku kan mengampuni, dan melupakan. Bukan mengampuni dan melupakan. Bapa, biarlah ini tidak hanya menjadi pujian kami melalui mulut kami, biarlah kami boleh juga menghidupi ketika kami menyadari bahwa kami telah diampuni. Demikian pula kami seharusnya mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu mereka. Tuhan, mampukan kami dalam menghidupi manusia baru sebagai pribadi yang mampu mengampuni mereka yang sulit untuk diampuni. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami dapat menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Sekarang dibacaannya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, di dalam segala keberdosaannya. Biarlah hari ini Tuhan mengurapi dengan segala hikmat daripada Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran Injil-Mu dengan terang dan dengan jelas. Urapi setiap jemaat-Mu di tempat ini penuh dengan Roh Kristus. Biarlah boleh menerima kebenaran firman, melihat keindahan Injil dan dipertobatkan. Kembali ke jalan yang benar. Kami serahkan jalannya firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah seluasa mungkin, kami semuanya siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih pelayan mimbar untuk pelayanannya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Tadi hujan, saya rasa hujannya rata. Saya dari Mojosongo, Solo Utara ke arah Solo ini selatan ya berarti ya. Semuanya hujan. Saya bersyukur ada teknologi yang namanya mantol, jadi menolong untuk tidak kehujanan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema bulanan yang ke-12 di tahun 2024. Kita sudah di penghujung tahun 2024, 6 tema sebagai dimensi baru dan 6 tema sebagai manusia baru. Nah, kita sudah masuk di tema yang ke-12 dari 12 tema terakhir di tahun 2024. Tentu ada sukacita, kita sudah berhasil dikuatkan selalu sampai di ujung tahun 2024. Tapi kok rasanya semuanya berjalan dengan cepat. Kayaknya kemarin habis bahas tema pertama, ini sudah tema ke-12. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan tema bulan ke-12 di tahun 2024. Temanya ada di depan, pribadi yang mampu mengampuni orang yang sulit kita ampuni. Nah, oleh karena itu, mari kita awali dengan membuka teks kita pada hari ini di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai yang ke-32. Sudah ketemu semua? Ada di depan juga ayatnya. Efesus 4 ayat 31 sampai 32.
sudah ketemu, kita baca bergantian. Bagi yang sulit mengampuni, baca ayat ganjil. Yang sudah bisa mengampuni, baca ayat genap. Kita mulai dari ayat 31. Mari silahkan yang sulit mengampuni. Nggak ada yang aku, udah cowok cewek saja. Yang bapak-bapak ayat ganjil, yang ibu-ibu ayat yang genap. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 bapak-bapak. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini Paulus itu sedang menuliskan nasihat tentang bagaimana cara hidup sebagai manusia baru. Kita semua sudah belajar bersama bahwa di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya, semuanya adalah ciptaan baru, manusia baru. Nah, ayat ini Paulus sedang menasihati kepada jemaat Efesus bagaimana cara hidup sebagai manusia baru. Nasihat Paulus mengenai cara hidup manusia baru masih senada dengan tema-tema kita sebelumnya. Paulus selalu menggunakan analogi semacam pakaian, ada yang ditanggalkan dan ada yang dikenakan. Demikian pula dengan tema kita hari ini. Paulus memerintahkan jemaat Efesus untuk membuang, hendaklah dibuang, tetapi ada yang dikenakan. Nasihat Paulus mengenai cara hidup manusia baru. Apa saja yang dibuang? Yang dibuang adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan juga kejahatan. Tapi Paulus tidak berhenti hanya pada buanglah, tapi Paulus juga menambah dengan jadilah. Terjemahan bahasa Indonesia LAI yang Bapak Ibu Saudara buka di handphone atau di Alkitab fisik itu memakai kata hendaklah, tetapi hendaklah. Nah, di dalam bahasa aslinya itu adalah jadilah. Jadi Paulus bilang gini, stop yang lama dan jadilah yang baru. Apa yang dibuang? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan. Tetapi jadilah ramah, penuh kasih mesra, dan juga saling mengampuni. Bapak Ibu Saudara, saling mengampuni tema kita di bulan ini. Mengampuni orang yang sulit kita ampuni. Saling mengampuni ini merupakan cara hidup sebagai manusia baru. Saling mengampuni itu cara hidup sebagai manusia baru. Manusia baru, ciptaan baru itu seharusnya saling mengampuni. Artinya saling mengampuni, gantian saling mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, saling mengampuni merupakan cara hidup manusia baru. Jadi tema kita bulan ini itu merupakan cara hidup sebagai manusia baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, uniknya Paulus memberikan nasihat ini dalam konteks kesatuan tubuh Kristus atau dalam konteks sesama orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di Alkitab Bapak Ibu Saudara Efesus 4 ayat 1, Paulus itu mengalamatkan nasihatnya, sebab itu aku menasihatkan kepada kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Kristus, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Paulus mengalamatkan nasihat untuk saling mengampuni itu kepada sesama tubuh Kristus di dalam kesatuan tubuh Kristus. Uniknya Paulus memberikan nasihat untuk saling mengampuni dalam konteks kesatuan tubuh Kristus atau sesama orang percaya. Hal ini memberikan indikasi bahwa sesama orang percaya sekalipun di dalam gereja yang sama berpotensi melakukan kesalahan seorang terhadap yang lain. Di dalam kesatuan tubuh Kristus, di dalam gereja, sama-sama orang percaya, tapi masing-masing berpotensi untuk melakukan kesalahan satu kepada yang lainnya. Saya berpotensi untuk melakukan kesalahan terhadap Bapak Ibu Saudara. Saya berpotensi melakukan kesalahan terhadap Mas Gilang. Mas Gilang berpotensi melakukan kesalahan terhadap Mas Pandu. Mas Pandu berpotensi melakukan kesalahan terhadap Mas Eko. Jadi kita semua itu berpotensi untuk saling dalam tanda petik melukai. Sekalipun kita sama-sama di dalam tubuh Kristus, sudah ditebus oleh Kristus,
Tapi Paulus bilang, hendaklah kamu saling mengampuni. Ini mengindikasikan bahwa sekalipun di dalam gereja yang sama, kita masih berpotensi melakukan kesalahan seorang terhadap yang lain. Demikian pula di dalam keluarga. Suami dan istri berpotensi untuk saling melakukan kesalahan satu terhadap yang lain. Suami bersalah terhadap istri, istri bersalah terhadap suami. Semakin erat relasi yang dijalin, potensi itu semakin tinggi. Sesama orang percaya, sekalipun sama-sama orang percaya, tapi kita memiliki potensi untuk saling bersalah. Saya bersalah terhadap Pak Daniel berpotensi bersalah terhadap saya, kebalikannya, satu sama lain. Ini Bapak Ibu Saudara coba tengok kanan kiri, itu orang-orang yang berpotensi untuk melukai Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang wajahnya kelihatan bengis. Waduh, enggak semuanya sudah ditebus, tidak apa-apa. Tapi semuanya punya potensi untuk saling melukai. Apalagi kalau di keluarga. Di keluarga karena relasinya dekat, itu biasanya potensinya semakin tinggi. Masalah-masalah sepele itu bisa jadi permasalahan di dalam keluarga. Saya 28 tahun, umur saya berapa ya? 28 tahun lah. Iya, 27 atau 28. Ikut sama orang tua saya. Sampai sekarang saya ikut orang tua saya, artinya saya melihat keseharian dari sepasang suami istri yang berbeda latar belakang. Papa saya orangnya cenderung kemerungsung. Jadi spontan, uhui. Thank you Mas Gilang. Jadi spontan, papa saya itu spontan. Kalau mama saya itu lebih teratur. Jadi kalau seumpama gini ya Bapak Saudara, Sabtu besoknya Minggu, mama saya ini sudah mengatur planning hari Minggu mau apa aja. Mau ke pasar beli ini. Nah papa saya itu cenderung orangnya spontan. Spontan itu, wah sudah nanti lagi. Spontan itu jadi bangun pagi, papa saya itu ngide aneh-aneh loh Pak bisa. Sing nebang pohon lah, benake pintu lah, ngecat apalah itu beda. Kontras. Mama saya orangnya teratur, papa saya spontan. Ke gereja juga beda. Mama saya itu orangnya ke gereja jam 9 di tempat kami yang lama itu jam 9 ibadah yang kedua. Mama saya itu dari jam 7, jam 8 itu sudah mandi. Udah rapi. Sangat rapi, siap berangkat. Papa saya itu setengah 9 baru mandi. Belum kalau kebelet BAB waktu mau berangkat. Udah komplit, wah saya ke belakang saya. Wah itu permasalahan kecil. Suami bersalah kepada istri. Istri juga punya kesempatan untuk bersalah kepada suami. Kadang papa saya buru-buru mau berangkat kerja, mama saya lupa bukain pintu. Nah itu jadi masalah. Wow kesusu udah dibuka nih. Tapi ya semua selesai. Tapi ini intinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sama-sama orang percaya, sama-sama di dalam tubuh Kristus yang sama, itu kita berpotensi untuk melukai satu sama lain. Asar di depan pas mungkin sibuk nyari persembahan ditanyai, Bu ibadahnya sudah mulai? Udah. Nah itu kan jawabannya, memang jawabannya sudah benar. Tapi kadang orang yang datang itu merasa, loh kok aku diperlakukan seperti ini. Nah itu bisa jadi masalah. Sesama tubuh Kristus, kanan kiri itu berpotensi untuk saling melukai. Tim musik sudah latihan ngoyo-ngoyo, ternyata aransemennya kacau di hari H. Berpotensi saling melukai. Ada yang tidak ngulik, latihan tidak ngulik. Ngirim daftar lagu, mepet. Wah, saling berpotensi melukai. Tidak cuma jemaat, pelayan Tuhan, rohaniwan juga berpotensi saling melukai. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan namanya Sen Senjaya, seorang lead pastor di gereja Australia, itu menuliskan bahwa konsekuensi orang berdosa berkumpul dengan orang berdosa adalah munculnya konflik. Konsekuensi orang berdosa, ketemu orang berdosa, itu muncul konflik. Saya tulis dalam bahasa saya sendiri. Gereja itu bukan tempat orang suci. Ada yang suci di sini, ngaku suci? Boleh angkat tangan kecuali saya? Ada, semua berdosa. Saya juga berdosa. Konsekuensinya apa? Kadang bisa muncul konflik. Pendapatnya tidak sepakat, ada ego yang ditahan, muncul konflik. Ada salah satu sama lain. Nah Bapak Ibu Saudara, permasalahannya adalah ketika kesalahan ini dibiarkan dan tidak diselesaikan, perlahan akan menghilangkan keramahan dan kasih mesra, sehingga dapat menimbulkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita itu memiliki kecenderungan
untuk melakukan kesalahan satu terhadap yang lain. Sebetulnya ini tidak menjadi masalah. Permasalahannya adalah ketika saya bersalah terhadap Pak Daniel tapi tidak diselesaikan. Itu yang jadi masalah. Karena apa? Relasi kami yang tadinya baik itu bisa menghilangkan keramahan. Mungkin bisa saling sapa, ya Pak Daniel ya. Saya tidak bermasalah, tidak apa-apa. Ya Pak. Tidak apa-apa. Tapi lama-kelamaan kalau masalahnya itu tetap dipegang, tidak diselesaikan, itu ramahnya lama-lama hilang. Wis rasa tak sapa weh. Orang ngerti wong ngelarani aku, orang jaluk ngapura, ramahnya hilang. Kasih mesranya hilang. Yang timbul adalah kepahitan. Mulai disimpan lama, tidak diselesaikan, lama-lama pahit hati. Sepet aku nonton rupane si A, sepet aku nonton rupane si B. Itu kalau disimpan lama, kita berpotensi satu sama lain itu membuat kesalahan. Permasalahannya adalah kalau itu tidak diselesaikan, itu bisa menimbulkan kepahitan, itu bisa menimbulkan kegeraman. Kegeraman itu dalam bahasa aslinya artinya amarah, marah yang ditahan, dipendem, yang bisa memicu dendam. Jadi marah, wah aku emosi banget nonton kayak. Dan juga bisa menimbulkan murka. Murka itu marah yang meledak-ledak. Permasalahan yang tidak diselesaikan itu bisa menimbulkan pertikaian. Pertikaian itu dalam bahasa aslinya keributan, olok-olokan, olok-olokan di depan. Wah lu kuis ini. Di kalau orang biasa bilang itu drama kesisan, wus ditempuk yang jobo, wis gitu. Aduh silat apa namanya ngomong was itu pertikaian, keributan. Permasalahan itu kalau terus dipelihara itu bisa menimbulkan fitnah. Kalau sudah ngomong di depan oyo-oyoan tidak selesai, biasanya itu ngomongnya di belakang. Mengerti ra? Mas Gilang ini saiki beda. Wis, itu ya nih mulai kalau di depan tidak selesai, "Pito Mas Gilang, kok ini pelayananmu sampai nakmu dhewe wis telatan wis." Gitu. Kalau tidak selesai, Mas Gilang ngomong, "Lah aku ora telatan kok ngono." Tidak ketemu jalan tengahnya tidak selesai, di belakang mulai ngomong. Mas Gilang ini saiki beda. Dek ben gelem dikandani saiki wangel banget. Mulai menimbulkan isu-isu. Ciloke barang iki bumbune akeh motone. Wes, mulai merembet sampai mana-mana wis ndak jelas. Ngerti motore barang kuwi ora tau dikompo. Mulai sampai wes momen segala fitnah itu masuk. Kalau udah adu mulut ndak selesai, pakai lewat jalur belakang. Ndak perlu adu mulut tapi nyebar fitnah. Mulai bentuk gap-gap. Ada kelompok yang anyel terhadap si A, anyel terhadap si B karena diracun pelan-pelan. Gak enak kayak saiki. Mas Gilang gojekane ra penak. Spontan uhui. Wah, itu kayak fitnah. Dan itu adalah kejahatan. Bapak Ibu Saudara, permasalahan, kesalahan yang tidak diselesaikan itu bisa menghilangkan keramahan, kasih mesra dan menimbulkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan juga kejahatan. Itu dari mana? Dari hati yang masalahnya tidak selesai. Bapak Ibu Saudara satu sama lain, saya, Bapak Ibu Saudara semua, sekalipun di dalam satu wadah yang namanya JKI MCC, kelihatan rukun semua, kelihatan baik semua. Tapi Bapak Ibu Saudara satu sama lain berpotensi untuk berbuat kesalahan. Kalau ada yang salah, persoalannya mau diapakan? Mau disimpan apa mau diselesaikan? Kesalahan itu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar mengampuni. Satu sama lain itu berpotensi untuk melukai hati. Kalau tidak selesai itu bisa jadi bahaya. Makanya Paulus bilang, sebagai satu tubuh Kristus, hendaklah kamu satu sama lain itu saling mengampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana kita dapat mengampuni. Hari ini kita akan menjawab soal itu, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mengampuni, bahkan orang yang sulit kita ampuni. Bagaimana cara kita mengampuni? Yang pertama, dengan menerima pengampunan Allah di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 32 katakan demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Paulus memberikan perintah spesifik agar kita, jemaat Efesus, itu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus
telah mengampuni kamu. Perintahnya spesifik. Paulus tidak cuma ngomong ayo ampuni, tapi Paulus tuliskan sebagaimana Allah mengampuni kamu. Karena ada pengampunan yang tidak alkitabiah. Salah satu hamba Tuhan namanya Tim Keller itu menuliskan bahwa ada pengampunan yang tidak alkitabiah. Pengampunan yang tidak alkitabiah itu terapi yang mikirnya gini, kalau saya tidak ngampuni itu saya rugi, tubuh saya capek, saya bermasalah, saya jadi sakit-sakitan, asam lambung naik. Itu tidak alkitabiah. Itu mengampuni yang berpusat pada diri sendiri. Itu tidak alkitabiah. Paulus tidak memerintahkan kita untuk mengampuni hal yang demikian. Lalu dunia itu mengenal pengampunan yang kedua. Yang satu terapi. Itu tadi, terapi berpikir, wah ini aku tidak ngampuni yang rugi aku. Nah itu yang pertama, dunia kenal itu. Kenapa dunia bisa mengampuni? Karena dia memikirkan dirinya sendiri. Nek aku orang ngampuni, aku rugi dewe. Jadinya mengampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, orang dunia itu biasanya mengampuni dengan menuntut. Nek kamu sudah minta maaf, tak ampuni. Itu pengampunan dunia. Tapi Paulus itu memerintahkan kita untuk mengampuni sebagaimana kita telah diampuni oleh Allah. Pengampunannya Allah. Kita itu mengampuni satu sama lain, bukan dengan pengampunan dunia, tapi dengan pengampunan Allah. Untuk dapat mengampuni seperti Allah, jelas kita perlu memiliki atau menerima pengampunan Allah terlebih dahulu. Kita hanya dapat memberi sesuatu yang telah kita miliki. Bapak Ibu Saudara, simpelnya gini, Bapak Ibu Saudara di kantong itu ada uang 100 koin enggak? Kalau enggak ada, itu kan enggak bisa memberi. Kalau ada, baru bisa memberi uang itu. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara ya? Kalau Bapak Ibu Saudara enggak punya 1 juta, enggak mungkin Bapak Ibu Saudara bisa memberi itu. Jadi harus punya dulu sebelum kita bisa memberi. Nah, Paulus tuliskan kalimat yang indah. Salinglah mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus itu telah mengampuni kita. Telah mengampuni kamu. Pengampunan dari Allah, Bapak Ibu Saudara, itu hanya dapat diperoleh di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 7 dituliskan bahwa sebab di dalam Dia, di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Bagian awal dari surat Efesus ini menjelaskan maksud dari di dalam Kristus, yaitu percaya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, untuk menerima pengampunan dari Allah, itu kita perlu berada di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, gimana caranya di dalam Kristus? Jawabannya ada di surat Efesus bagian pertama, di dalam Kristus, yaitu ketika kita percaya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara semua percaya di dalam Kristus Yesus? Amin. Artinya Bapak Ibu Saudara sudah menerima pengampunan yang dari Allah. Untuk mengampuni itu dimulai dari menerima pengampunan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu diawali dengan menerima pengampunan Allah di dalam Kristus Yesus. Untuk dapat mengampuni, kita perlu memiliki pengampunan itu terlebih dahulu, dan itu ada di dalam Kristus. Ketika Bapak Ibu Saudara semua memutuskan untuk percaya Yesus, Bapak Ibu Saudara diampuni dosanya. Di dalam Kristus dan oleh darah penebusannya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ini kabar sukacita bahwa dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu kita memerlukan pengampunan dari Allah. Itu hanya diperoleh ketika kita percaya di dalam Yesus. Salah satu ayat yang paling populer di dalam penginjilan itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Benar ya Pak Eri, Bu Retno? Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dari segala dosa dan menyucikan dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memutuskan untuk percaya di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara semuanya tanpa terkecuali itu diampuni. Segala kesalahan kita itu diampuni. Untuk kita dapat mengampuni, kita perlu menerima pengampunan Allah di dalam Kristus. Tahap pertama, puji Tuhan, semuanya percaya Yesus, semuanya sudah menerima pengampunan dari Yesus. Tahap kedua yang perlu kita lakukan adalah untuk dapat mengampuni, kita perlu memahami pengampunan Allah di dalam Kristus. Untuk dapat mengampuni, kita perlu menerima
setelah menerima, kita perlu paham pengampunan yang kita terima itu pengampunan yang kayak gimana. Standar dalam mengampuni adalah sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Karena itu kita perlu memahami betapa besar pengampunan yang telah kita terima. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sadar betapa berdosanya Bapak Ibu Saudara? Seharusnya ketika Bapak Ibu Saudara menyadari betapa berdosanya Bapak Ibu Saudara, maka seharusnya kita semakin melimpah dengan syukur. Karena pengampunan Allah begitu besar. Efesus 2 ayat 1-10 itu menuliskan betapa besar pengampunan Allah di dalam Kristus yang telah kita terima. 2 pasal sebelum ayat yang kita baca hari ini menjelaskan betapa besarnya pengampunan yang telah kita terima di dalam Allah. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, tidak ada di layar monitor LCD, Bapak Ibu Saudara bisa simak di handphonenya masing-masing. Efesus 2 ayat 1-10. Ini menggambarkan betapa besarnya pengampunan yang kita terima. Efesus 2 ayat 1-3 itu melihat bagaimana kita itu adalah manusia yang sudah rusak. Efesus 2 ayat 1-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami, Paulus dan juga orang Yahudi, juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini betapa mengerikannya kondisi kita sebelum diampuni Tuhan. Kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita tidak hanya mati, tapi kita hidup di dalam pelanggaran dan dosa-dosa itu. Efesus 4 ayat 19 menuliskan bahasa yang lebih lugas. Ini menunjukkan bagaimana cara hidup yang lama. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini kondisi kita dulu di luar Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya itu mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Berdosa tapi tidak pernah puas berdosa. Setiap hari sini dosa. Itu kita di luar Kristus. Sadarkah kita itu serusak itu? John Calvin bilang bahwa kita manusia itu rusak total. Rusak total, tidak mampu lagi merespon anugerah Allah. Kita itu isinya berdosa. Kita hidup dalam dosa itu, kita menikmati dosa. Bahkan Paulus katakan melakukan segala kecemaran itu dengan serakah. Artinya tidak pernah puas. Di luar Kristus, itu kondisi kita. Kita itu berdosa. Bukan hanya berdosa, kita itu sangat berdosa. Sehingga Paulus bilang, aku manusia celaka. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh dosaku itu? Bapak Ibu Saudara, di luar Kristus, kita itu benar-benar berdosa. Sangat berdosa. Rusak, tapi bukan rusak sebagian, total. Kita melakukan dosa dengan sukacita. Kayak happy aja. Semuanya terlihat benar. Melakukan dosa dengan serakah, melakukan kesalahan, kita hidup di dalamnya. Itu kondisi kita di luar Kristus. Kita rusak total. Namun Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya Efesus 2 ayat 4-10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak hanya berdosa, kita itu sangat berdosa.
rusak, wis ora genah di luar Kristus, kita itu tidak layak untuk diampuni. Tetapi Efesus 2 ayat 4 sampai 10, kita diberikan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara itu adalah orang-orang yang layak untuk dimurkai karena Anda begitu bersalah, saya begitu bersalah, kita begitu berdosa, sehingga kita layak untuk dimurkai Tuhan. Kita layak untuk mendapatkan kematian. Efesus 2 ayat 3 itu tulis adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan sebagai anak-anak kemurkaan. Artinya tidak ada opsi lagi untuk selamat. Dosanya itu sudah begitu, kalau kotor itu orang Jawa itu bilang ketel, reget gitu loh, letek banget, angel, apa? Ngetel. Saya besar di Eropa jadi saya sedikit everybody. Bapak Saudara, sini. Kita itu orang-orang berdosa, rusaknya itu udah total. Tapi di dalam Kristus, Paulus bilang, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini kabar sukacita. Ini pengampunan dari Allah. Kita yang dulunya layak dimurkai, diampuni, bahkan kita diadopsi jadi seorang anak Allah. Itu pengampunan yang kita terima. Kita itu begitu rusak, begitu bobrok, tapi Allah mau menerima kita. Itu pengampunan yang kita terima dari Allah. Allah telah mengampuni kita dengan sempurna di dalam Kristus tanpa syarat. Ia telah menerima kembali kita yang rusak total karena kasih karunia. Ini pengampunan yang kita terima di dalam Kristus. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, salah satu lagu itu bilang, kalau dosaku itu merah kayak kain kirmisi, sudah merah banget, tapi disucikan seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudara, kita itu orang-orang yang rusak total, remuk, elik. Saya tidak sedang mengatai beberapa elik, tidak apa-apa, enggak. Bapak Ibu Saudara, kita itu kacau lah. Coba Bapak Ibu Saudara lihat flashback hidup Bapak Ibu Saudara yang lama, kehidupan kita yang lama, melakukan dosa seenaknya. Tapi di dalam Kristus kita diterima. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan setiap hari, kita tetap diampuni. Allah telah mengampuni kita dengan sempurna di dalam Kristus, dan tanpa syarat. Kasihnya itu unconditional love, tanpa syarat. Ia telah menerima kita kembali yang rusak karena kasih karunia. Kita perlu paham ini supaya kita dapat mengampuni. Kalau kita hanya menerima tapi tidak paham seberapa besar kita diampuni, kita itu cenderung biasanya mikir, wah kesalahannya dia gede banget. Kita lupa bahwa kesalahan kita terhadap Allah itu jauh lebih besar daripada kesalahan mereka terhadap kita. Jadi kita tidak hanya harus menerima, tapi kita harus juga punya pemahaman yang benar. Kenal siapa diri kita. Oh, aku ini ternyata sangat berdosa, dan saya menerima kasih karunia yang besar. Semakin Bapak Ibu Saudara sadar Bapak Ibu Saudara berdosa, semakin Bapak Ibu Saudara sadar betapa besarnya kasih karunia yang kita terima dari Allah. Allah telah mengampuni kita dengan sempurna. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mengampuni? Ini poin favorit jemaat MCC. Karena poin terakhir, meneladani pengampunan Allah di dalam Kristus. Kita itu sudah menerima, amin? Amin. Tugas kita sekarang itu lebih semakin memahami betapa besarnya pengampunan Allah yang telah kita terima. Lalu kita perlu eksekusi. Tidak cuma berhenti di pikiran, tapi juga berakhir pada aksi. Bagaimana kita dapat mengampuni? Yang pertama, kita menerima pengampunan dari Allah di dalam Kristus. Yang kedua, kita perlu memahami pengampunan Allah di dalam Kristus. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus mengampuni? Dengan meneladani pengampunan Allah di dalam Kristus. Ayatnya sama Bapak Ibu Saudara, hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, Injil, Alkitab yang Bapak Ibu Saudara baca itu punya struktur bahasa yang unik. Ada yang namanya indikatif, ada yang namanya imperatif. Ada yang sifatnya informasi, ada yang sifatnya perintah.
Ada yang sifatnya itu apa yang telah Allah lakukan, dan ada apa yang harus kita lakukan. Itu Alkitab kita. Alkitab kita itu tidak hanya berisi susunan perintah, tapi juga ada informasinya. Kita berbeda dari agama-agama lain yang punya banyak aturan, tapi kita juga punya indikatif, tidak cuman perintah saja. Bapak Ibu Saudara, Injil itu memiliki tata bahasa yang unik. Ada indikatif, ada imperatif, ada informasi, ada perintah, ada apa yang telah Allah lakukan, dan ada apa yang harus kita lakukan. Informasinya apa dari ayat ini? Informasinya adalah Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu sifatnya indikatif, informasi. Penulis ngasih kita informasi. Kamu sudah diampuni Allah di dalam Kristus. Sekarang bagian kita ada perintahnya. Jadilah saling mengampuni. Ini bagian kita. Ada apa yang telah Allah lakukan, ada apa yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan. Ada apa yang telah Allah kerjakan, ada apa yang harus saya kerjakan. Allah telah melakukan bagiannya untuk mengampuni, sekarang bagian kita untuk mengampuni. Allah telah melakukan bagiannya dengan memberikan pengampunan yang sempurna. Pertanyaannya, maukah kita mengampuni sama seperti kita telah diampuni? Maukah Bapak Ibu Saudara sama seperti Allah yang menerima kembali kebobrokan Bapak Ibu Saudara, kerusakan Bapak Ibu Saudara dan saya? Maukah kita mengampuni orang lain dengan cara yang sama? Maukah kita sama seperti Allah mengampuni tanpa syarat? Tidak apa-apa, tak ampuni. Maukah kita mengampuni dengan melupakan tuntutan-tuntutan, menghapuskan dosa hutang-hutangnya? Kamu tidak perlu minta maaf, tidak apa-apa, tak ampuni. Sama seperti Allah, maukah kita mengampuni sama seperti kita telah menerima pengampunan dari Allah? Maukah kita mengampuni tanpa mengungkit-ungkit lagi kesalahan mereka? Bapak Ibu Saudara, kita itu sudah menerima pengampunan yang sempurna di dalam Allah. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengampuni sama seperti kita telah diampuni oleh Allah? Sudah sepantasnya kita mengampuni karena kita telah diampuni. Saya boleh mengampuni bukan karena saya kuat, tapi karena saya sudah diampuni oleh Allah. Pemikiran ini yang harusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup dengan sebuah pengakuan yang menurut saya mungkin juga Bapak Ibu Saudara pikirkan. Ketika saya mempersiapkan khotbah tentang mengampuni, saya mulai berpikir tentang setiap manusia itu punya permasalahannya masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga saya bilang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya rasa tidak adil nih saya ngomong di depan. Saya tidak punya masalah dalam mengampuni, karena masalah-masalah orang terhadap saya itu masalah-masalah sepele, bukan masalah yang besar. Tapi bagaimana dengan jemaat? Saya bisa ngomong saya harus mengampuni, tapi bagaimana dengan jemaat? Dengan kehidupan yang complicated, dengan kehidupan yang rumit. Masalah saya simple, paling saya tidak suka sama omongan orang yang kadang sengak, itu tidak mempengaruhi besar, mudah diampuni. Sepakat ya Bapak Saudara? Itu mudah diampuni. Paling utang 100 ribu, 200 ribu tidak balik, itu mudah diampuni. Raspiro, mbok lumayan nek dibalik ini saya mau. Tidak sepiro. Tapi gimana buat orang-orang yang punya permasalahan lebih besar dari saya? Apakah saya berhak untuk ngomong, ayo mengampuni karena Tuhan memerintahkan mengampuni? Bapak Saudara, pagi tadi Pak Heri sharing cerita permasalahannya itu bukan permasalahan yang kecil. Sudah disimpan lama ya Pak Heri ya. Dulu dengan papahnya, dengan bapaknya itu punya permasalahan. Itu bukan permasalahan yang ringan. Dan saya rasa tidak adil ya Tuhan. Permasalahan saya kecil, saya gampang mengampuni karena permasalahan saya permasalahan sepele. Gimana dengan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang punya permasalahan besar, ditipu uang sampai ratusan juta? Saya paling dalam pelayanan paling cuman diomongi kok telat, terus saya wah hatiku rapenak, tak ampuni gampang. Tapi beberapa orang di luar sana
itu difitnah sampai kehilangan ladang pelayanannya. Beberapa orang di luar sana itu pendeta difitnah sampai diasingkan. Kalau saya ngomong harus mengampuni, memang firman Tuhan ngomong harus mengampuni, tapi permasalahannya beda. Saya gampang karena itu kecil-kecil. Mungkin permasalahan Bapak Ibu Saudara gede-gede. Sepakat ya Bapak Ibu Saudara? Ketika ada orang ngomong ya mbok diampuni, gini, simpelnya gini. Ketika kita sama-sama punya utang, anggaplah saya utang sama ini Pak Heri deh. Pak Heri utang sama Pak Heri 100.000 itu, sama utang sama Pak Daniel 1 juta. Itu kira-kira lebih mudah mengampuni yang mana? Kalau tidak disaur. Tim 100.000 boleh angkat tangan? Tim 100 juta, 1 juta boleh angkat tangan? 1 juta. Saya mau pinjam 1 juta sudah tak balik. Kan diampuni, tidak masalah dong. Sepakat ya Bapak Ibu Saudara? Problematikanya itu beda-beda. Ada yang punya akar pahit sama bapaknya. Ada yang punya akar pahit sama pendeta karena dilecehkan. Permasalahan saya saya terlalu sepele Tuhan. Saya gampang ngomong kayak gini karena saya tidak punya masalah besar. Tapi gimana jemaat menerima? Jemaat punya masalah yang lebih besar dari saya. Saya mulai berdiskusi sama Tuhan. Jemaat punya masalah yang berbeda-beda. Bagaimana mereka dapat mengampuni? Tapi syukur kepada Allah. Pada dasarnya, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen adalah orang-orang yang siap untuk mengampuni. Pada dasarnya, orang Kristen itu orang-orang yang siap untuk mengampuni. Bukan karena besar kecilnya kesalahan orang kepadanya, tetapi karena ia telah menerima pengampunan Allah di dalam Kristus yang sempurna. Bukan karena besar kecilnya masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi, tapi ini berbicara tentang kita telah menerima pengampunan Allah di dalam Kristus yang sempurna. Memang permasalahan saya dan Bapak Ibu Saudara beda. Bapak Ibu Saudara kanan kiri berbeda. Memang permasalahannya sendiri-sendiri. Tapi sadar atau tidak, setiap kita itu sudah menerima pengampunan dari Allah yang sempurna. Itu dasar untuk mengampuni. Bukan besar kecilnya permasalahan yang ada di depan kita, tapi betapa besarnya kasih Allah yang telah kita terima. Ini bukan dari saja ya, saya lupa hapus ini, jadi saya minta maaf ya Pak ya. Nah, ini nanti dihapus. Bapak Ibu Saudara, kita itu mengampuni bukan karena kita itu siap mengampuni, bukan karena masalahnya besar atau kecil, tapi karena kita telah menerima pengampunan Allah di dalam Kristus yang sempurna. Sebagai orang percaya, sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, marilah kita saling mengampuni. Ini dimulai dari tubuh Kristus, dimulai dari gereja. Sebelum Bapak Ibu Saudara mengampuni orang-orang yang belum percaya, ini dimulai dari gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara sulit mengampuni satu sama lain, di luar itu lebih sulit. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menerima, semakin memahami dan selalu meneladani pengampunan Allah yang telah kita terima di dalam Kristus. Saya selesai, Bapak Ibu Saudara. Pemain musik bisa maju ke depan untuk kita naikkan satu pujian untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk dapat mengampuni, kita perlu menerima pengampunan itu. Setelah kita menerima pengampunan itu, kita perlu memahami pengampunan itu. Semakin kita paham dosa kita, semakin kita menyadari betapa besarnya pengampunan yang daripada Tuhan. Dan marilah kita mau untuk mengampuni sama seperti Allah mengampuni kita. Pak Daniel, kita akan nyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Dari apa ya Pak? E mungkin? D. Kita akan nyanyikan ini sambil merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan merenungkan firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat
lagu ini boleh menuntun kita untuk kita dapat melihat betapa besarnya kasih yang telah kita terima, pengampunan yang telah kita terima. Dari Allah. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Dengan kasih pendeta dari Sasono dapat menutup dalam doa. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Seperti pujian ini Tuhan, pengampunan yang kami dapatkan daripada Engkau memulihkan setiap kami dan mempersiapkan kami untuk kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami yakin dan kami percaya kami mampu mengampuni orang-orang yang melukai kami, orang-orang yang membuat kami sakit hati, karena ada Kristus di dalam diri kami. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan, yang semakin menguatkan kami, memotivasi kami untuk kami harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan isi hati-Mu. Berkati saudara kami Mas Stefanus, senantiasa dalam kuliahnya, senantiasa Tuhan berkati. Pakai lebih lagi dalam setiap pelayanannya. Biar firman yang boleh kami dengarkan pada saat sore hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu Mbak. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah untuk mengampuni. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan memberikan persembahan. Kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik. Nanti saya minta Saudari Reva untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah pada petang hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sekarang kami mau memberi apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita akan pujikan Kita Sorga Bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus tak ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan mengumumkan agenda sepekan gereja kita. Hari Senin ada latihan tamborin dan dancer untuk para putri-putri yang mau bergabung. Bisa datang ke Maestro jam 6 sore. Lalu hari Selasa dan Rabu biasanya untuk oikos akan diumumkan di grup masing-masing. Jam 10 ada Kristal yang bekerja sama dengan Radio Immanuel. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan sambil bekerja, sambil aktivitas di rumah, atau sambil mengerjakan pekerjaan yang lain, bisa sambil mendengarkan Kristal dan mendapatkan berkat dari program tersebut. Lalu hari Kamis, latihan, pujian, dan penyembahan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan harap mempersiapkan diri. Ibadah raya pertama jam 6 sore, latihan ibadah raya kedua jam 7 malam di Maestro, mohon mempersiapkan diri. Lalu hari Sabtu ada Metanex jam 5:30, remaja pemuda bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak muda, anak-anak yang di usia remaja dan pemuda bisa dihimbau untuk bergabung bersama memuji muliakan nama Tuhan di Metanex. Dan Minggu kita akan bertemu lagi, ibadah raya pertama di Solo Tex jam 8 pagi, lalu ibadah raya kedua di Grand Soba jam 5 sore. Itu saja yang bisa saya umumkan. Lalu, Natal anak hari Sabtu jam 3 sore. Tadi mungkin sudah di bagian undangannya oleh kakak-kakaknya ya. Jadi bisa mempersiapkan diri Natal anak jam 3 sore di Luas Nusuan. Nah, ini lumayan nih. Enggak dong. Saya juga boleh ikut. Enggak dong. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Pak Heri, bisa ada tambahan atau enggak ada? Panitia Natal. Rapat. Oh, Jumat. Hari Jumat, panitia Natal rapat jam 6:30. Jam? Ya, sekitar itu ya. Nanti akan diumumkan oleh Ketua Panitia Natal, karena beliau hari ini kan tidak hadir sore ya. Mungkin pagi ya, saya pagi kurang tahu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Bapak Heri untuk
tutup dalam doa dan doa berkat. Bapak Gembala, ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggal dalam beberapa hari, tapi minggu depan pasti sudah ada, jadi tidak bisa membersamai kita semua, tapi biar ibadah pagi dan sore sudah terlaksana dengan baik. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani begitu luar biasa, para pemain musik, singer, song leader, penari, semuanya tim perlengkapan luar biasa. Dan Bapak Gembala titip salam buat kita semua. Saya yakin juga teman-teman di WA beliau juga ya, titip salam buat Pak Heri gitu ya, jadi gantian gitu ya. Ya, ini kita pulang pagi, senang saya kalau yang khotbah Mas Stefanus. Cekak aos marai mudeng gitu ya. Matur nuwun Mas Stefanus ya. Oke, itu saja. Panitia Natal tidak ada pengumuman lagi ya Pak. Tetap kita menggalang dana, kita terus berusaha doakan panitia, khususnya dana tidak sedikit yang dibutuhkan. Dan ini memang kayak tidak hanya di tempat kita, di tempat-tempat lain juga membutuhkan banyak biaya. Jadi kalau kita mau jualan apa, usaha dana apa, podong aku yono gitu ya, gentenan tuku itu usaha dananya. Tapi kita yakin dan percaya sudah bertahun-tahun kita lakukan Natalan, pasti Tuhan cukupkan. Kalau tahun-tahun lalu Tuhan cukupkan, tahun ini juga Tuhan cukupkan. Kita akan doakan untuk Natal, doakan juga untuk tempat yang kita sewa yang sampai saat ini belum bisa kita pakai. Kita tetap yakin dan percaya waktunya akan tiba secepat mungkin. Tuhan akan boleh izinkan kita untuk memakai tempat yang sudah disewa, yang sudah dipersiapkan. Mari kita akan berdoa. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah pada sore hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di ibadah sore pada saat ini. Kami boleh hadir di tengah hujan yang begitu deras, tapi kami percaya derasnya hujan juga adalah derasnya berkat bagi setiap kami yang hadir dengan penuh sukacita. Dan ketika pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kau memberkati hamba-Mu Mas Stefanus dalam setiap pelayanannya, berkati dalam setiap aktivitas kuliahnya. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang melayani pada sore hari ini, semuanya tanpa terkecuali, baik pelayanan mimbar, perlengkapan, semuanya Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan dalam setiap apa yang menjadi pekerjaan mereka, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, Tuhan memberkati, berikan mereka kecerdasan, kepintaran, berikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagi yang bekerja, kiranya juga Tuhan melipat gandakan berkat-berkat melalui pekerjaan mereka. Bagi kami semua yang merasa letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan pada setiap kami. Bagi kami yang sakit, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami membawa sukacita yang daripada Tuhan ketika pulang dari tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala yang saat ini ada keperluan keluarga di luar kota. Tuhan memberkati beliau dalam segala aktivitasnya. Tuhan melindungi, menjagai perjalanan pulangnya. Kami percaya Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa yang boleh diterima Bapak Gembala kami ketika beliau ada di tempat di luar kota ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istri, berkati anak-anaknya. Kami mempercayakan keluarga Bapak Gembala ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk kerinduan kami, tempat yang sudah kami sewa, yang sampai hari ini kami belum bisa menempati, kami belum bisa mempergunakan manfaatnya. Kami terus berdoa, memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan sentuh hati pribadi-pribadi, orang-orang yang mereka ada di dalam kebijakan-kebijakan, agar secepat mungkin mereka boleh memberikan izin untuk kami boleh beribadah di tempat yang sudah kami sewa ini. Kami mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan akan mampu menolong setiap kami. Kami berseru setiap waktu, setiap malam, agar kami Tuhan izinkan kami boleh menempati dan memanfaatkan tempat yang sudah kami sewa di ruko ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Natal. Kami menyerahkan setiap panitia yang sudah bekerja keras
usaha dana yang dilakukan. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, berkat melimpah buat panitia Natal, mencukupkan segala usaha dana yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya panitia Natal ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau juga Sabtu minggu depan ini Tuhan, anak-anak anak-anak Alpakit yang akan Natal menyambut kelahiran-Mu. Tuhan memberkati acara ini agar semua boleh datang berbondong-bondong menikmati sukacita Natal yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami berterima kasih setiap apa yang boleh kami kerjakan. Biar semuanya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami akan pulang ke tempat, ke rumah kami masing-masing. Kami akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari kita akan angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah berkat, rahmat, nikmat, kemurahan daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang sungguh indah, sungguh mesra bersama dengan Allah Roh Kudus akan terus ada dan tinggal dalam diri kita masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.